Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini adalah jauhi orang-orang narsistik ya, atau topeng cinta narsistik padamu. Wah, siapa dan bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Topeng cinta narsistik padamu, Leo. Kita lihat. Leo. Ya, dia melihat kamu nih orang yang sangat murah hati, Leo. Jadi ya, pilihannya sebenarnya banyak ya. Artinya gini, dari salah satu orang-orang ya, kamulah yang terpilih. Kenapa kamu murah hati, baik hati, Leo? Sebenarnya ya, punya pilihan banyak selain dirimu, tetapi karena kamu masih produktif dan masih memberikan apa yang dia inginkan, dia tetap bersamamu. Ya, entah tenaga, pikiran, waktu, uang, dan hasrat. Jadi ini orang ya, sebenarnya dia banyak supply, sebenarnya dia banyak yang dia sukai ya, yang banyak artinya pilihan-pilihan dia, tetapi dia melihat bahwa Leo ini menguntungkan buat dia lebih dari orang-orang supply lainnya, yang mana pada saat dia butuhkan kamu selalu ada, Leo. Tetapi pada saat kamu tidak ada, dia mematahkan hatimu. Dia seakan-akan dia pergi meninggalkanmu, memberikan luka terdalam untuk dirimu, meninggalkan kamu merana sendiri, berjuang sendiri. Yang mana pada saat bersama, pada saat bersenang-senang bersama, pada saat susahnya kamu sendiri menanggung itu, Leo. Ya, dia pergi meninggalkanmu pada saat kamu sudah terjatuh. Ini entah siapapun kamu bisa menyesuaikan, entah pasanganmu, mantanmu, atau siapapun kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini ya. Dan kalaupun ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi yang lain, kamu bisa menyesuaikan saja ya. Ataupun bisa vice versa, malah Leo yang pergi meninggalkan orang ini ya. Dia penuh dengan topeng, dia penuh dengan drama. Orang-orang narsistik ini kan penuh dengan kepalsuan. Dan saya lihat di sini kamu masih menantinya, menunggunya, dan berusaha untuk bisa membuatnya berubah. Padahal sebenarnya orang narsistik ini gak bisa berubah, Leo. Ya, yang bisa membuatnya berubah itu adalah karmanya dari semesta. Selama maksudnya gini, bukan berarti dia tidak bisa berubah ya, maaf, saya klarifikasi. Maksudnya gini, dia tidak akan bisa berubah kalau kamu yang setting, kamu yang menginginkan dia berubah untuk diriku. Dia akan berubah untuk saya harus bisa berikan yang terbaik supaya dia berikan juga yang terbaik untuk diriku. Gak bisa. Dirinya yang harus bisa berubah, dan berubah itu perlu proses yang sangat panjang, yang mana dia harus membayar karmanya dulu. Baru itu pun dia sadar, syukur-syukur dia sadar, tapi dia kembali padamu, pasti dia akan, saya bisa kok memanfaatkan Leo lagi, bisa kok, santai aja. Saya bikin begini, saya minta maaf, pasti Leo juga akan memaafkan saya, karena dia tahu apa kelemahan kamu. Ya, dia merasa bahwa Leo itu orangnya luar galak, tapi hatinya penuh dengan kelembutan. Dia tahu itu, penuh dengan pemaafan, penuh dengan kasih. Sehingga ya dia memanfaatkan kebaikan kamu. Ini ada yang tidak dinafkahi, ada yang tidak dinikah-nikahi, tapi apa, uang jalan terus. Seakan-akan kamu itu
banker buat dia. Yang mana kamu yang kerja banting tulang, dia yang menikmati, dia yang menghabiskan. Ini entah cewek cowok ya. Kalau cowok ya mungkin dia matre ya, minta ini minta itu, tapi ujung-ujungnya saya lihat dia pergi dengan yang lain, masih ada suplai-suplai lainnya. Ataupun mungkin kondisinya cewek suka perawatan, suka ini suka itu, tapi dia punya suplai-suplai lainnya juga selain dari dirimu. Tapi kamu masih saya masih jatuh cinta terhadapnya, saya masih mau berharap padanya, saya mau supaya saya tetap memaafkannya, supaya saya jangan dikatakan duda atau janda. Saya harus tetap bertahan bersamanya supaya anak-anak saya bisa mendapatkan keluarga yang bahagia. Apa yang bahagia dengan keluarga yang toksik? Nggak ada. Jadi seperti gitu. Dan maaf agak sedikit berisik ya, anak saya ada di belakang ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas, dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Jadi seperti gitu, orang-orang narsistik ini penuh dengan ketopengan ya. Selama dia baik padamu ya, ibaratkan ini kan sudah mempunyai, siap aja putus nih kapanpun dia mau. Artinya terserah kamu mau pisah dengan dia, silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Ataupun mau cerai, mau rujuk ya terserah, itu dari kamu. Selama kamu mempunyai apa yang dia inginkan, dia akan tetap ikut kamu, berbaik-baik pada kamu, walaupun tidak ada respon, walaupun dia menyakitimu. Artinya gini, kamu punya sesuatu aja dia menyakitimu, apalagi kalau kamu tidak mempunyai sesuatu gitu loh. Jadi seperti gitu Leo ya. Yang mana saya lihat di sini kamu berjuang sendiri, seakan-akan sudah tertatih-tatih, jatuh tertimpa tangga, diinjak pula oleh dirinya. Bukan dia menopang, membantumu, dia pergi. Tuh. Ya, dia mau mencari, ini kan orang ini belum menentukan jati diri, dia masih bingung, dia mau ke kiri, dia mau ke kanan, dia rela mengorbankan dirimu untuk kepentingan dirinya. Ya, tuh. Kamu sudah jatuh tertusuk-tusuk, tertimpa tangga, kamu mau minta pertolongan, bukan dia datang untuk membantumu, ya dia pergi meninggalkanmu. Seakan-akan kamu siap tewas aja. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang terlilit hutang, tetapi dia pergi meninggalkanmu, padahal hutang bersama, dinikmati bersama. Ujung-ujungnya kamu yang harus bayar, ataupun mungkin ada mengkhianatimu, mengambil kerja hasil keringatmu ya. Contohnya ada sertifikat tanpa sepengetahuan kamu diagunkan ya, akhirnya sekarang bingung untuk membayar agunannya. Kamu lagi yang harus bertanggung jawab, kenapa milik kamu? Gak mungkin kamu mau milikmu diambil mungkin dari pihak developer ataupun mungkin dari pihak bank ya, yang mana ada orang-orang yang memang dia yang bertanggung jawab sebenarnya atas pengkhianatan itu. Tetapi mau tidak mau sekarang kamu yang harus membayar semua dosa-dosanya atau perbuatannya. Anggap dosa-dosanya kenapa? Karena seakan-akan dia menzolimi kamu, dia menindas dirimu dan menipumu, karena tanpa sepengetahuan kamu dia mengambil hakmu. Ataupun di sini ada sahabatmu yang menusuk kamu dari belakang, di mana kamu berjuang bersama, pada saat sudah mendapatkan hasil, akhirnya dia malah menipumu, tidak membagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Ya, ini ada orang toksik juga dalam bidang bisnis, dalam bidang usaha, dalam bidang ya mungkin klien atau apapun, yang mana deal di awal begini ternyata begitu ya, terjadinya begitu ya. Contohnya, oh iya kayak nanti saya bantu ya, setelah deal dia bilang wah harus ada potongan ini, harus ada potongan itu, atau malah menyenggolmu ya, memenangi tender, tetapi ujung-ujungnya berjuang bersama dia nipu kamu ya, dia bawa lari uangnya. Yang mana pada saat berjuang bersama, pada saat menikmati hasil, malah dia menyikut kamu, atau malah dia bilang, oh ada potongan ini, ada potongan itu. Ada ketidakjujuran di sini. Atau memanfaatkan kamu. Saya pimpinan, jadi kamu harus ikut saya. Kalau tidak ya, kamu mungkin saya pecat atau bagaimana, atau mungkin ya sudah deh kamu gak dapat bonus, atau pokoknya intinya gitu. Ada yang mereka memanfaatkan dirimu dari kelemahanmu. Contohnya kalau pimpinan, ini ada beberapa ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Kalau terjadi padamu energimu, kalau tidak ya berarti energi yang lain. Saya hanya membacakan secara general ya. Yang mana dia mengatasnamakan pimpinan tapi untuk kebutuhan pribadi, entah dalam seks, entah dalam mengambil keringatmu. Contohnya, kalau seks ya berarti mungkin dia kesepian, ada ribut dengan pasangannya, dia hanya mau happy-happy dengan dirimu, mengatasnamakan pimpinan karena kamu takut menolaknya. Nanti saya kerja di mana kalau saya tolak? Ya sudah, saya ikut aja deh. Padahal hati kamu, saya ini diduakan, saya ini dikorban, tapi mau bagaimana? Kamu takut menolak karena di pimpinan kamu, jadi kamu ikut aja. Ya, ada beberapa juga yang mungkin lembur, ya tidak sesuai, ataupun mungkin hasil keringat kamu belum dibayarkan sampai saat ini.
Masih banyak tunggakan-tunggakan mereka yang belum kamu dapatkan. Ya artinya hak kamu yang sebenarnya harus kamu dapatkan saat ini tuh Cicak sudah menegaskan juga ya. Sudah mengiyakan, tapi belum terbayarkan. Itu kan berarti kamu di lingkungan toksik. Dengan alasan, wah kita lagi defisit, wah kita lagi ini, perusahaan lagi kolaps dan macam-macam. Padahal sebenarnya itu tanggung jawab dari pimpinan untuk bisa mensejahterakan karyawannya. Tetapi dengan alasan ini itu ya, seharusnya ya dia bertanggung jawab. Itu kan seharusnya pimpinan yang tegas. Tapi kalau pimpinan yang malah menyalahkan waktu, menyalahkan situasi dan kondisi, berarti itu kan kamu dipermainkan. Dimana ya kalau memang dari awal seperti begitu, harusnya dia awal sudah memberikan wejangan bahwa oke, perusahaan lagi tidak baik-baik saja, kalian bisa tidak mau dengan kehidupan kayak begini, tidak dengan mungkin pembayaran agak tertunda ataupun mungkin bagaimana ya, harus dijelaskan. Bukan kamu sudah berusaha berharap akan dibayarkan atau bagaimana ya, ujung-ujungnya PHP. Ini ada beberapa ya yang mana menyalahkan atau mencari kesalahan ya untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Contohnya dia selingkuh, kamu korban selingkuh ya, ini contoh kalau kamu yang korban selingkuh. Karena dia itu kurang begini, karena dia kurang begitu, makanya saya selingkuh, karena dia begini, karena dia nggak punya, macam-macam untuk membenarkan apa yang dia lakukan, mencari pembelaan dan pembenaran. Ataupun seperti yang pimpinanmu tadi ya, wah ini kan kita defisit, kantor lagi nggak punya uang, nggak punya, pokoknya macam-macam supaya untuk membela dirinya, padahal mungkin uangnya dia pakai untuk membayar hutang-hutang. Karena ada seperti gitu, dia membayar hutangnya, mendahulukan kebutuhan pribadinya, maaf agak sedikit berisik ya, membayar kebutuhan pribadinya dan mengorbankan kalian. Ini kan bicara narsistik, ini adalah mengorbankan orang lain demi kepentingan dirinya tanpa melihat kamu baik, kamu tidak, kamu apapun, ibaratkan mengorbankan nih. Sebegitupun dengan cinta. Hai sayang, aku cinta padamu, padahal mau ada sesuatu yang ingin dia dapatkan dari dirimu, entah seks, entah keuangan. Intinya kalau cinta ini dia datang hanya untuk kesenangan dia aja, tanpa melihat dari sisimu, kamu tersiksa, kamu marah, kamu apapun, dia gak peduli. Jadi seperti gitu, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih, sebenarnya saya lihat di sini dia banyak manipulatif. Cuman kamu juga terlalu mengharapkan dia untuk kembali datang dalam hidupmu. Ada penantian, ada merasa bahwa saya harus tetap di situ. Ya, walaupun kamu komplain ya, hati kamu ini yang saya bilang nih, hati kamu komplain tapi kamu tetap masih bertahan, masih mau berharap. Padahal yang harusnya semesta sampaikan, yang ingin semesta sampaikan kepadamu, raihlah mimpimu, raihlah kebahagiaanmu. Jelajahi dunia dengan, artinya gini, dunia itu luas, jadi kamu jangan itu kayak mempersempit dirimu dengan kondisi kamu yang begitu, ibaratkan kaki kamu di kerangkeng gitu ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Padahal kamu itu punya potensi yang sangat luar biasa, bisa membahagiakan dirimu dan bisa membahagiakan orang lain. Tetapi kamu tersudutkan karena hanya fokus pada membahagiakan dirinya ya. Padahal mungkin di luar sana masih banyak yang bisa menyayangi kamu, mencintai kamu. Ya, tapi kamu malah berfokus pada dirinya. Karena yaitu manipulatif dia. Mukanya yang penuh drama, senyuman manis, janji palsu. Yang akhirnya kamu terhanyut dengan godaan-godaan dia. Walaupun memang saya lihat di sini Leo ini pintar, tetapi memang Leo ini kadang-kadang takut dijudge bahwa jelek, takut dijudge bahwa jahat, karena itu yang tadi manipulatif dia yang menyudutkan kamu, sehingga kamu saya takut nanti saya dijudge, saya ini orangnya kasar, saya takut dijudge saya janda, saya takut dijudge saya duda, saya takut dijudge sebagai orang dalang dari dia yang seakan-akan mungkin menyakiti dia ya, karena dia penuh drama, berkuar-kuar di sosmed, seakan-akan dia korban padahal dia yang dalang korbannya. Wah, dia langsung jatuh sakit gara-gara saya. Aduh, saya rasa bersalah. Wah, dia mau bunuh diri karena saya jadi rasa bersalah. Ya itu karena dia tahu kelemahan kamu. Ya, seakan-akan dia cinta mati sama dirimu, padahal yang dia lakukan sama kamu berbeda dengan apa yang dia keluarkan di luar. Jadi kamu merasa menderita sendiri.
Ya ini bukan berarti saya suruh kamu harus bercerai ya, ataupun itu pilihan. Saya cuma bicara secara energi. Ingat saya ini ya, disclaimer ya, ini hanya untuk mengantarkan kamu supaya bisa energimu baik, hidupmu jauh lebih tenang. Selebihnya itu keputusan dari dirimu. Ya, bukan berarti saya bilang kamu harus cerai supaya kamu bahagia. Orang cerai juga belum tentu bahagia. Karena semua dalam hidup ini pasti ada tantangan, ada rintangan. Sekarang dari pola pikir kamu, mau menikmati, mau menjalankan rintangan itu, mau menyelesaikan atau bagaimana terserah, atau pasrah-pasrah aja. Karena saya bicara secara energi, supaya hidupmu jauh lebih baik. Itu keputusan lagi dari dirimu. Karena ada beberapa Kak Ica suruh saya cerai ya. Saya nggak suruh kamu cerai, itu pilihan. Saya cuma bilang baiknya bagaimana untuk dirimu. Selebihnya kalian lagi. Macam contoh ada yang mau bertahan dengan orang narsistik, ya terserah. Cuman kalau saya bilang narsistik ini akan hanya merugikan dirimu. Ya. Saya bicara secara energi, artinya secara lebih ke logika dibandingkan empati, hati. Artinya gini, seimbangkan hati kita. Kalau kita pada saat kita memberikan kesempatan, memberikan pemaafan kepada orang itu, oke. Tetapi kita juga harus bisa berlogika bahwa kita harus membatasi jarak. Untuk bisa lebih dekat, tidak terlalu dekat dengan dirinya. Atau malah lebih balik menghindar. Tetapi pemaafan itu selalu harus ada. Jadi seperti gitu Leo ya. Kalaupun seandainya yang terjadi pada dirimu, kamu sudah merasa baik, ya silahkan dilanjutkan. Kalau tidak, ya kamu yang harus bisa lebih tegas untuk menentukan posisimu, menentukan dirimu, menentukan masa depanmu. Itu hanya masalah waktu ya. Ada yang bilang, Kak Ica saya nggak bisa hidup tanpanya. Itu masalah waktu. Namanya kita juga baper ya, perasaan, mempunyai perasaan, takut kehilangan. Tetapi kalau kamu terjebak begitu terus dan tidak bisa berani keluar dari masalahmu, ya kamu akan begitu-begitu terus, tidak ada berkembang, malah hidupmu terpuruk ya. Karena HP aja itu berkembang ya, dunia pendidikan semua berkembang, masa hidupmu nggak berkembang ya. Kenapa? Mereka menyerap sumber dayamu, mereka menyerap apa yang kamu punya ya. Jadi kamu harus bisa logis. Kadang-kadang kita berperasaan, tetapi kita juga harus berlogika ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian yang terkoneksi dengan orang-orang narsistik. Semoga kalian bisa mengambil keputusan yang lebih tegas untuk dirimu dan masa depanmu. Oke, dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya. Di sini ada Taurus, Capricorn, Pisces, Capricorn, 2 kali Capricorn berarti energinya bagus, Scorpio, Sagittarius, Libra, Virgo, dan Leo ya, sesama Leo. Dari inisial, saya ambil kartu inisial ya. Untuk inisial di sini ada huruf D, M, J, P, Q, H, L, D, Y, R, B, M, J, U, S, T, L, H, K, A, R, D, W, M, H, dan I. Oke, itu dari kedua kategori zodiak dan inisial. Semoga resonate dengan kalian. Dan saya mau ambil 3 kartu lagi untuk pesan semesta kepada kalian. Apa yang ingin semesta sampaikan untuk kamu? Oke, apa yang ingin semesta sampaikan? Ya, kita lihat 3 kartu untukmu. Oke. Tuh kan, sama. Semesta mau ya, kamu harus itu bisa plong hatimu. Selama hatimu tidak plong, tidak bebas, jangan harap hidupmu bahagia. Hidupmu itu ibaratkan begini-begini terus, seakan-akan kamu hanya duduk diam, merenung ya. Ya begitu-begitu aja menanti ya. Selama kamu tahu bahwa hidupmu bahagia, pasti energi positif itu akan masuk dalam dirimu, dari kelimpahan, kasih sayang, cinta kasih, pokoknya macam-macam. Selama kamu di energi bawah, ya hidupmu penuh dengan tekanan. Ya ibaratkan kamu hamil, kamu berjuang sendiri, banyak yang harus kamu lakukan dengan ketidakmampuanmu. Ya, ataupun kamu seorang raja tapi tidak mempunyai kuasa, kayak kesepian, penuh dengan tekanan. Ya harus bisa menjadi manusia yang mandiri, manusia yang bebas, manusia yang energik, supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk dirimu dan orang lain. Bukan hanya untuk dirinya terus ya. Jadi hiduplah yang baik. Selama kamu tahu itu hidupmu baik, ya tingkatkan. Selama hidupmu dan ya nikmati hidupmu ya, hidup cuma sekali ya. Kalau reinkarnasi bicara lain lagi, tetapi ingat ya, untuk saat ini hidupmu harus baik. Jadi di mana hidupmu baik, ya harus mentalmu diawali dari mental yang baik
Ya, selama mentalmu bagus, hidupmu pasti akan bagus. Ya, jadi itu sekarang pilihan dari dirimu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu Leo ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.